Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang isi atau jawaban dari UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nomor 1, menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila, yaitu agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berberi manusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, dan mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila, yaitu ada landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui yang panjang mulai zaman Kerajaan Kutai Sriwijaya Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki sesuatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa, kita dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip landasan kultural. Landasan kultural bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 mengutamakan isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI nomor 232 atau /U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar ke mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Landasan filosofis. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pedoman filosofis bangsa Indonesia merealisasikan dan setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara filosofis. Bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Pancasila pedoman hidup berbangsa Indonesia. Pancasila merupakan gagasan yang paling tepat untuk digunakan sebagai pedoman hidup bersama di Indonesia. Ada banyak faktor yang mendukung Pancasila sehingga bisa dikatakan tepat untuk menjadi dasar dari kehidupan bersama di Indonesia. Faktor utama yang membuat
Pancasila tepat menjadi dasar kehidupan bersama, yaitu Pancasila membuat negara Indonesia saling menghargai dalam perbedaan kepercayaan selama kepercayaan itu tidak menentang undang-undang di Indonesia. Yang kedua, Pancasila jiwa seluruh bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan yang tersebar di belasan ribu pulaunya. Dari keberagaman ini, Indonesia dapat bersatu dan menjadi satu negara dikarenakan sebagai satu faktor yang akan diulas di sini adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kehidupan warga Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia, karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa. Yang keempat yaitu mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Nilai-nilai Pancasila ditemukan juga dengan adanya persatuan kesatuan antar umat beragama. Dari peristiwa tersebut telah melahirkan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan dan nilai sosial politik serta nilai ketuhanan, karena kerajaan Kertanegara bercorak Hindu. Pada masa kerajaan Sriwijaya, banyak nilai-nilai Pancasila yang sudah berkembang pada masa itu, seperti adanya pemerintahan yang sudah teratur atau terstruktur seperti pemerintahan zaman sekarang. Pada nilai ketuhanan, kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya merupakan negara Indonesia pertama yang berdasarkan kesatuan yang di dalamnya ditemui nilai-nilai material Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, nilai kemasyarakatan, persatuan, keadilan yang terjalin satu sama lain, dengan nilai internasionalisme yang terjalin di dalam bentuk hubungan dagang dan negeri-negeri seberang lautan. Yang kelima yaitu mendeskripsikan proses perumusan Pancasila. Di sini pendahuluannya, dalam proses perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar-dasar negara merupakan hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang bernama Komikichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 dan baru diresmikan setelah 2 bulan kemudian pada tanggal 28 Mei 1945. Pembahasannya yaitu BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah para tokoh mengusulkan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan usul dasar negara tersebut, di mana Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, kemudian dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas panitia kecil ini adalah mengumpulkan usul-usul para anggota dan mempelajarinya. Asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini diberi nama Piagam Jakarta sebagai asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini diberikan Piagam Jakarta dengan pernamaan dari Mr. Muhammad Yamin. Perumusan Piagam Jakarta ini sebagai berikut. 1. Ketuhanan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sehari bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk naskah hukum dasar Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama PPKI, rancangan UUD hasil kerja PPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, diganti dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan Insinyur Soekarno mendapat laporan-laporan utasan Angkatan Laut Jepang yang bernama Kaigun mengatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur tidak beragama Islam. Berikut Pancasila setelah dapat perubahan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh pendiri bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat setelah Indonesia merdeka. Yang keenam, menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disahkan pada sidang PPKI bersamaan dengan UUD 1945, sebab pendiri termuat pada pembukaan 1 UUD 45. Sidang PPKI yang meresmikan Pancasila ini dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlangsung pada sidang resmi pertama BPUPKI. Pada sidang resmi tersebut terdapat 3 tokoh bangsa yang dipersilahkan menyampaikan gagasan masing-masing mengenai dasar negara. Pidato Insinyur Soekarno ini sendiri ia sampaikan sidang resmi BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sampai saat ini. Ini 1 Juni terus dirayakan sebagai hari kelahiran Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia, yang artinya segala sesuatu harus berlandaskan atau berpedoman pada Pancasila. Menjelaskan pengertian kedudukan Pancasila, kedudukan UUD sebagai konstitusi adalah kedudukannya yaitu adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga dasar. Menjelaskan fungsi UUD bagi negara. Mengatur norma-norma di Republik Indonesia menjadi panutan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. 3. Menjadi sesuatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. 4. Mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai agar terciptanya kesejahteraan. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ke-9, menjelaskan sistematika UUD sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 peraturan peralihan, dan 2 peraturan tambahan. Penjelasan UUD 1945. Sesudah pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea sama seperti yang sebelum. Batang tubuhnya berubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 3 peraturan peralihan, dan 2 peraturan tambahan. Penjelasan UUD 1945.
Yang 10, beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 9 kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat saudara. Boleh wawancara dengan orang tua atau masyarakat sekitar atau literatur yang sudah pelajari. Kata orang tua saya, sangat penting belajar tentang pendidikan Pancasila. Tujuannya yaitu kita semua bisa menjadi warga negara yang mempunyai pedoman dalam bernegara, taat aturan, saling menghargai dan menghormati tokoh-tokoh pendiri Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.